Oke, sorry banget baru ke record. Oke, nah kemudian di proses seleksi kita akan melewati dua tahap saja sebenarnya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa saya bisa katakan nih bahwa beasiswa unggulan ini adalah salah satu beasiswa yang sangat simple dan mudah. Kenapa? Yang mudahnya itu adalah tahapnya ya, cuman melewati dua tahap. Tapi seleksinya ya juga lumayan gitu ya. Nah, jadi kalian tuh rugi banget kalau misalnya kalian memenuhi segala persyaratan dan kategori, tapi kalian skip untuk daftar beasiswa unggulan. Karena seleksinya ini cuma dua teman-teman, administrasi dan juga wawancara. Dan juga benefit yang kalian dapatkan tuh banyak banget. Jadi rugi kalau kalian nggak daftar gitu ya. Nah di administrasi juga kalian nggak perlu tuh ada tes tertulis, nggak perlu ada sertifikat bahasa Inggris kalau kalian pendaftar dalam negeri. Jadi emang mudah banget teman-teman ya. Nah, di seleksi wawancara setelah wawancara kalian lulus baru dia dapat pengumuman hasil seleksi. Nah, tahap selanjutnya nanti akan dijelaskan sama pemateri selanjutnya. Nah, kemudian, nah di sini saya bisa bilang teman-teman ya, jangan berkecil hati ketika misalnya kalian tidak punya prestasi atau tidak punya prestasi di tingkat yang tinggi gitu ya. Karena sebenarnya beasiswa itu tidak mencari orang yang banyak prestasi, tapi yang ingin berkontribusi gitu teman-teman ya. Selama kalian merasa bahwa kalian pernah berkontribusi minimal setingkat RT, setingkat lingkungan di rumah kalian atau gimana yang dibuktikan dengan sertifikat atau mungkin foto dan lain sebagainya, kalian tetap layak untuk daftar teman-teman. Intinya kalian punya sesuatu yang akan kalian berikan kepada Indonesia yang berdampak gitu ya, sesuai dengan bidang kalian masing-masing gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pertama ini secara garis besar persyaratan umum dan khusus, kemudian bagaimana seleksi beasiswa unggulan itu. Nah, selanjutnya materi untuk gimana menulis esai, wawancara, dan juga bagaimana perjalanan story uh, awardee kita ini nanti akan disampaikan oleh Saudari Nurani Gita. Oke, mungkin cukup sekian materi saya. Jadi kita kembali ke slide sebelumnya. Dan pasti teman-teman di sini ya, kalau misalnya ada pertanyaan, di keep saja dulu. Nanti kita ada sesi Q&A di akhir setelah materi dari Saudari Gita sampaikan. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya di grup ya, tapi Gita udah beberapa yang jawab. Oke, makasih. Dan oke, baik teman-teman. Jadi tadi materi pertama, kemudian kita lanjut ke materi kedua, teman-teman ya. Nah, yang tentunya akan disampaikan oleh Saudari Nurani Gita Savitri. Nurani Gita Savitri udah ada di Zoom kan ya? Halo Kak, udah ada. Oke, baik. Jadi sebelum Saudari Nurani menyampaikan materinya, saya membacakan dulu beberapa pencapaian dari beliau ya. Jadi Nurani Gita ini sebenarnya salah satu menti aku juga dulu waktu di tahun 2025 kemarin teman-teman dari tahap mentoring esai one on one sampai ke simulasi wawancara ya. Nah, jadi Nurani Gita ini merupakan awardee beasiswa unggulan yang masih fresh banget, lulus di tahun 2025 ya, luar biasa, S2 di Universitas Negeri Semarang, dan juga merupakan alumni Sarjana Manajemen Universitas Jenderal Sudirman, dan peraih pendanaan PMW Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2023, dan juga merupakan staf Departemen Syiar di UKI FEB Unsud 2023 sampai 2024, Kepala Departemen Sekretaris UKI FEB Unsud 2024 hingga 2025, dan juga meraih juara satu pitching competition PMW FEB di Unsud dan juga juara dua pitching competition Beats Room Beats Room Battle di 2024 dan peraih sertifikasi kewirausahaan industri BNSP level 4. Wah, luar biasa. Oke, mungkin langsung saja ya saya berikan kesempatan, waktu, dan tempat disilahkan kepada Nurani kita. Oke, terima kasih banyak Kak Hua atas kesempatannya.
Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman semua di sini? Jelas, jelas, jelas. Oke, sebelumnya boleh minta tolong Kak Hulwa untuk share screen mungkin ya. Oke, tunggu ya. Oke, oke, udah terlihat Kak Hulwa. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya Kak, aku mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu nih buat Kak Hulwa selaku penyelenggara dan juga CEO dari NHW Scholar. Dan sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut atau join pada webinar gratis di kesempatan kali ini. Oke. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, di sini aku nggak mau mau buat menggurui atau apa ya bahasanya kayak seolah-olah aku udah bener nih enggak, tapi di sini aku mau sharing aja dan belajar bareng-bareng terkait dengan perjalanan aku selama aku meraih sampai akhirnya menjadi awardee beasiswa unggulan di tahun 2025 kemarin. Seperti itu. Bisa lanjut Kak Hulwa? Oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi di sini aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu meskipun tadi sudah sempat dijelasin sama Kak Ulwa. Jadi kenalin teman-teman, benar nama aku Nurani Gita Safitri. Teman-teman bisa panggil aku Gita, Mbak Gita boleh. Aku sekarang juga sedang menempuh pendidikan magister di manajemen Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Nah, buat teman-teman, barangkali ada yang pengen tanya-tanya nih, mau sharing-sharing atau apa terkait dengan beasiswa unggulan kah atau apa? Boleh banget teman-teman di luar dari beasiswa ini bisa kontak atau DM aja Instagram aku Nurani Gita underscore. Seperti itu. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama. Sebenarnya tadi udah sempat di highlight sedikit ya oleh Kak Hulwa. Boleh di next, Kak? Nah, oke teman-teman, mungkin tadi udah sempat di highlight sedikit sama Kak Hulwa. Di sini aku mau juga jelasin secara singkat aja tentang beasiswa unggulan itu sendiri. Jadi, beasiswa unggulan itu benar banget, merupakan salah satu program beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen. Kalau dulu Kemendikbud ya teman-teman, tapi sekarang sudah di bawah naungan Kemendikdasmen. Nah, program ini itu bertujuan memberikan kesempatan bagi teman-teman semua, putra-putri terbaik Indonesia, agar bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul di berbagai bidang. Nah, secara umum memang beasiswa unggulan ini tuh memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi baik dalam akademik maupun non-akademik serta memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan juga pembangunan Indonesia di masa depan. Nah, yang lebih menariknya lagi dari adanya beasiswa unggulan ini itu memberikan bantuan biaya pendidikan teman-teman betul banget. Nggak hanya diperuntukkan buat jenjang satu jenjang aja, tapi mulai dari S1, S2 bahkan sampai dengan S3 gitu. Dan tadi juga sempat di-highlight bahwasanya untuk beasiswa unggulan sendiri itu memang memiliki beberapa kategori dari beasiswa unggulan untuk masyarakat berprestasi sampai dengan beasiswa unggulan untuk penyandang disabilitas. Nah, tadi juga udah sempat di-highlight juga sama Kak Hulwa dan menurut aku itu cukup paham banget sih. Jadi kurang lebih sekilas terkait dengan BU, mungkin teman-teman yang awal-awal mungkin asing kepo jadi udah tahu ya. eh, Sampai sini terkait dengan apa sih beasiswa unggulan udah nggak bingung lagi gitu. Oke Kak Hula bisa di next Kak.
Oke. Nah, tadi juga sudah sempat di-highlight juga sama Kak Hulwa terkait dengan tahap seleksi beasiswa unggulan. Sebenarnya teman-teman, tahap seleksi beasiswa unggulan itu tuh cuma ada dua, bener banget. Ada seleksi administrasi. Kalau misalkan nanti teman-teman lolos, bisa langsung ke seleksi wawancara. Nah, setelah wawancara nanti misalkan teman-teman daftar terus keterima, nah itu nanti teman-teman juga udah masuk ke calon awardee beasiswa unggulan. Cuman teman-teman bisa di-highlight bahwasanya kalau misalkan teman-teman oke udah lulus nih tahap wawancara itu tuh sebenarnya masih unofficial sih teman-teman. Officialnya itu nanti ketika kita sudah penandatanganan kontrak, baru itu kita nobatkan sebagai awardee beasiswa unggulan. Dan di sini memang aku tulis ada 4. Jadi untuk pendaftaran dan upload dokumen itu sebelumnya teman-teman itu nantinya pasti bakal daftar dulu kan. Nah daftarnya itu di eh, link berikut ini teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa take a capture atau mungkin screenshot biar nanti bisa langsung dipersiapkan jauh-jauh hari. Itu jauh lebih baik teman-teman. Jadi secara garis besar proses seleksi beasiswa unggulan itu tuh terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang pertama itu adalah pendaftaran secara online melalui website resmi beasiswa unggulan. Nah, pada tahap ini tuh peserta diminta untuk membuat akun, kemudian mengisi data diri, serta mengunggah berbagai dokumen persyaratan yang ditentukan di pedoman. Nah, biasanya itu setiap pedoman dari tahun ke tahun itu pasti punya apa ya, kayak ada perbedaan lah sedikit. Dan nanti teman-teman bisa menyesuaikan di pedoman di tahun tersebut teman-teman daftar, kurang lebih seperti itu. Nah, eh dan aku highlight ya teman-teman, berdasarkan pengalaman banyak peserta, termasuknya yang saya temui di komunitas pejuang beasiswa, tahap administrasi itu sebenarnya menjadi salah satu tahap yang cukup menentukan teman-teman. Karena banyak dari peserta yang pada saat itu tuh gugur di tahap ini karena beberapa hal sederhana. Misalnya contohnya kayak kurang lengkap terkait dengan dokumennya, kemudian formatnya nggak sesuai, ada atau ada beberapa juga yang saya temui dan ini juga cerita dari calon awardee pada saat itu bahwasanya dia memang semuanya itu udah lengkap dan semuanya itu udah bagus, bahkan dia itu pernah ikut juara apa gitu tingkat nasional, juara satu atau juara dua gitu, lomba esai. Akan tetapi salah satu yang menjadi gugur dari salah satu calon awardee yang saya kenal ini adalah karena eh, skor UKBI-nya itu tidak sesuai teman-teman. Jadi teman saya ini kan lulusan S2 ya, maksudnya sekarang lanjut S2 gitu. Akan tetapi untuk skornya itu dia masih di kategori madya. Sedangkan madya itu kan untuk S1 gitu ya. Sedangkan kalau untuk S2 itu unggul. Nah, tapi dia tetap masukkan aja karena waktunya untuk tes lagi itu kurang gitu. Nah, jadi mau nggak mau dia mikir ya udah barangkali rezeki deh aku masukin aja. Tapi endingnya tetap ternyata itu merupakan kesalahan ya bisa dianggap sederhana ya. Cuman itu harus dicek lagi teman-teman. Jadi di tahap ini ketelitian itu juga sangat krusial banget. Kemudian di tahap wawancara juga menjadi kesempatan buat teman-teman juga kira-kira kayak apa aja sih yang perlu dipersiapkan dan yang lainnya. Nah, nanti bakal kita bahas di next slide selanjutnya gitu ya. Bisa di next, Kak? Oke. Terus kira-kira kalau kita mau daftar di tahap administrasi itu persyaratannya apa aja sih? Nah, ini based on my experience ya teman-teman. Semua persyaratan yang ada pada pedoman resmi itu aku persiapkan, baik itu yang wajib maupun yang opsional atau boleh dimasukin boleh enggak gitu. Kira-kira apa aja sih? Yang pertama itu KTP, itu wajib teman-teman. Kemudian yang kedua NPWP. Nah, tadi sempat disinggung juga sama Kak Hulwa terkait NPWP. Nah, untuk tahun yang aku kemarin, untuk NPWP itu sebenarnya eh, opsional teman-teman. Cuman karena aku mikirnya NPWP itu gampang banget bikinnya. Kita bikin melalui online itu bisa hanya membutuhkan kuota dan juga pulsa.
Atau nanti teman-teman juga bisa buat di kantor pajaknya langsung seperti yang tadi Kak Hulwa bilang. Itu juga bisa dan itu aku masukin juga teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya ada LOE. Nah, LOE ini bagi mahasiswa baru. Mahasiswa baru baik itu S1, S2 maupun S3. Kalau misalkan dari teman-teman yang S1 nih bisa sebenarnya kemarin ada info boleh kok misalkan screenshot bukti kalau misalkan belum ada LOE ya teman-teman itu screenshot kayak menandakan kalau kalian itu udah diterima di universitas ini itu pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya kalau untuk jenjang S2, S3 itu ada LOE yang berbentuknya tuh PDF gitu. Jadi itu bisa dimasukkan gitu. Atau buat mahasiswa ongoing itu menyertakan surat keterangan aktif kuliah. Itu bisa minta ke bagian administrasinya di kampus kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada raport dan juga transkrip nilai terakhir, ada ijazah terakhir. Yang paling penting ini adalah sertifikat UKBI paket 1, baik itu dari S1, S2, S3. Kemudian sertifikat bahasa Inggris, TOEFL, IELTS bagi mereka yang tujuannya itu kuliahnya di luar negeri. Tapi buat teman-teman, kalau misalkan kalian yang dari dalam mau dimasukkan juga karena melihat potensi dari bahasa Inggrisnya itu bagus, kemudian ada sertifikatnya, itu juga boleh teman-teman dimasukkan, nggak apa-apa gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada surat rekomendasi juga dari akademisi yang tadi Kak Hulwa sempat jelasin. Aku kira ini cukup paham banget karena tadi udah dijelasin banget sama Kak Hulwa. Kemudian ada surat pernyataan pendaftaran dan untuk yang rekomendasi akademisi dan pernyataan pendaftaran itu nanti teman-teman bisa diakses karena di websitenya itu ada gitu. Nanti teman-teman tinggal download aja gitu. Kemudian esai sesuai dengan tema resmi. Kemudian ada sertifikat prestasi atau pendukung seperti misalkan workshop, atau webinar, atau serkom. Jika ada itu boleh dan disesuaikan saja. Oke, boleh di next, Kak. Oke, masih di tahap administrasi, teman-teman. Dari pengalaman aku, yang bisa kita lakukan di tahap administrasi ini, eh, apa ya, ada beberapa yang bisa aku kasih tips. Ya mungkin ini bisa diterima atau enggak, karena setiap orang itu kan point of view-nya beda-beda ya, teman-teman. Kalau dari yang aku bisa kasih saran itu yang pertama adalah apa ya? Pastikan seluruh dokumen yang diminta itu sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, usahakan file yang dikumpulkan itu rapi serta mudah dibaca. Misalnya hasil scan itunya jelas dan tidak buram. Karena ada beberapa memang kayak apalah namanya ketika scan itu eh, kayak dari kontrasnya itu tuh ada beberapa yang nggak bisa kebaca. Jadi itu nanti teman-teman bisa dicek lagi sebelum dikumpulkan kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan kembali format berkas yang diminta. Apakah harus dalam bentuk PDF ataupun JPG? Itu juga bisa jadi berpengaruh teman-teman. Dan yang keempat, pastikan juga semua data yang dicantumkan itu adalah data yang benar dan juga itu jujur ya teman-teman. Kemudian yang kelima, sertifikat UKBI yang dilampirkan juga harus memenuhi skor minimal sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan jenjang. Karena yang tadi Kak Hulwa sempat jelasin, antara S1, S2, S3 itu kan skornya beda-beda. Dari kategori madya, unggul, sangat unggul, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan dari S1 ini kan madya, tapi kalau misalkan S2-nya itu, kalau misalkan ketika kalian tes itu hasilnya unggul, itu jauh lebih baik, nggak apa-apa. Kemudian sebaiknya semua berkas dan persyaratan sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari agar tidak terburu-buru. Itu penting banget teman-teman, apalagi terkait dengan UKBI sih, UKBI. Terus sama kalau kemarin itu aku bikin NPWP itu juga agak lumayan susah ya di Cortex pada saat itu. Jadi teman-teman siapkan jauh-jauh hari gitu. Kemudian yang untuk ketujuh, lakukan pengecekan ulang terhadap seluruh dokumen sebelum melakukan proses submit. Itu penting banget. Kemudian yang kedelapan, hindari mengirim berkas terlalu dekat dengan batas waktu atau deadline untuk mengantisipasi kendala teknis. Karena memang kemarin itu sempat ada beberapa calon awardee yang dia terkendala karena emang benar karena mungkin udah mau mendekati hamin berapa penutupan, baru mereka upload, akhirnya webnya itu down teman-teman. Jadi kalau bisa ya minimal hamin 3 atau hamin 4 penutupan lah.
kalian udah harus prepare semuanya. Dicek lagi. Kalau misalkan ada yang kurang atau apa, baru nanti teman-teman bisa mengulang gitu. Kemudian yang nomor 9, bergabung dengan grup WhatsApp pejuang BU agar bisa saling berbagi informasi atau menanyakan hal yang masih membingungkan. Atau teman-teman kalau misalkan punya kenalan 1 2 orang itu juga menurut aku udah cukup sih teman-teman. Dan yang terakhir yang ke-10, jangan lupa menyimpan bukti pendaftaran, misal dengan foto atau screenshot setelah proses submit selesai. Oke, bisa di next Kak Ulwa. Oke, eh ini kalau dari pengalaman aku, persiapan yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama membaca pedoman secara detail di teman-teman itu penting banget. Kemudian menyusun timeline pribadi, kira-kira kayak contohnya kayak aku karena aku S2, jadi kayak eh, aku selain bikin esai juga harus menentukan pembuatan dari proposal rancangan studi. Kemudian tes UKBI juga. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan emang kalian itu terplanning orangnya atau to-do list banget, kalian bisa menyusun timeline pribadi. Kemudian menyiapkan dokumen jauh-jauh hari, tes UKBI jauh-jauh hari juga, kalau bisa, itu penting banget sih, karena itu emang apa ya, aku juga hampir mirip sama Kak Hulwa sebenarnya. Aku pernah 1 kali gagal tes UKBI, dan alhamdulillahnya juga saran dari Kak Hulwa, aku langsung kontak BU-nya, langsung dari pusatnya dan alhamdulillah dikasih kesempatan buat tes dan tesnya itu bisa milih jadwalnya gitu. Kemudian dan yang terakhir itu mulai menyusun esai atau proposal rencana studi itu baik yang dari S2 maupun S3. Tadi next Kak. Oke, ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman, struggle aku itu kemarin juga dimulai dari menulis esai. Nah, dari pengalaman pribadi aku tuh pada saat itu bingung mulainya itu dari mana sih gitu. Bingung banget. Nah, hal yang aku lakukan adalah aku mencari referensi. Referensinya itu di TikTok itu udah banyak banget teman-teman yang kayak ngasih tips cara bikin esainya itu gimana sih. Terus kayak mulainya tuh dari mana sih dan tapi yang bikin aku bingung itu nggak tahu sih sebenarnya aku doang atau teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Aku ketika kayak melihat banyak banget referensi dari TikTok, justru malah bingung karena setiap orang itu kan ya itu tadi point of view-nya kan beda-beda ya teman-teman. Jadi kadang kamu mulainya dari sini, terus yang B kamu mulainya dari sini, yang C dari sini. Jadi kan kayak bingung ya mau nulisnya jadi mana. Nah, menurut aku kalian cukup apa ya, pilih satu aja yang menurut kalian oh iya nih sesuai nih sama aku atau ini kayaknya cocok deh buat aku. Nah, itu kalian ikuti itu. Kayak contohnya kemarin aku lihat di TikTok juga gitu. Dan akhirnya aku nemuin oh jadi bikinnya tuh kayak gini. Nah, akhirnya aku ngikutin referensi dari si akun itu gitu. Kemudian yang kedua, pada saat itu aku takut banget dari essay yang udah aku bikin itu nggak cukup kuat gitu loh. Nah, pada saat itu yang aku lakukan adalah aku cari partner diskusi. Nah, pada saat itu yang aku lakukan adalah aku ikut mentoring teman-teman. Dan salah satunya adalah mentoring dari NHW Scholar ini gitu. Nah, nggak cukup pada saat itu juga, setelah aku diskusi terkait esai aku, banyak banget revisi-revisi yang harus aku lakukan. Bahkan bisa dihitung 3 sampai 4 aku revisi dan itu juga nggak cuman dari mentoring aja tapi dari beberapa teman juga gitu. Tapi dari itu semua aku tuh jadi kayak paham betul ternyata dari esai yang udah aku bikin ternyata isi dari esai itu bukan curhat teman-teman tapi cara kita mempromosikan diri sebagai calon penerima itu. Oke, bisa di next Kak. Oke, di sini kalau tadi aku sempat cerita sedikit tentang struggle saat menulis esai, sekarang aku pengen kasih beberapa tips ya, yang menurut aku cukup membantu banget dalam proses menulis esai beasiswa gitu. Hal yang pertama yang menurut aku penting itu adalah memahami terlebih dahulu tema atau pernyataan esai yang diberikan di dalam pedoman. Jadi jangan langsung kayak nulis tanpa benar-benar memahami apa yang diminta. Karena kadang kita ngerasa kayak udah menjawab, tapi ternyata tulisan kita itu masih melenceng gitu. Kemudian yang kedua, mencoba membuat alur tulisan itu dengan jelas kayak gitu. Kayak kita bisa membuat kalimat hook yang menarik, entah itu dari misalkan contohnya
petikan ayat kah atau mungkin itu magic word-nya teman-teman itu bisa kalian bikin gitu menjadi kalimat yang bagus unik sehingga apa ya kayak yang mereview itu jadi wah bagus nih kayak gitu karena awalannya aja itu udah bagus gitu. Kemudian yang ketiga, angkat permasalahan yang urgent serta relevan dan kaitkan dengan program studi, pengalaman dan juga prestasi yang pernah teman-teman raih gitu. Kemudian yang keempat, perkuat juga dengan fakta dan juga data yang valid dan jangan asal teman-teman. Karena menurut aku ya hal ini tuh bisa membantu menunjukkan bahwasanya gagasan kita yang kita sampaikan, yang kita buat itu nggak hanya opini aja, tapi juga didukung sama kondisi nyata yang ada di masyarakat. Nah, tips lain yang juga cukup membantunya adalah aku menggunakan pendekatan atau metode STAR dalam pembuatan esai, yaitu terdiri dari situation, text, action, dan juga result. Nah, maksudnya apa sih? Kayaknya kalau misalkan dijelasin di sini cukup lumayan panjang. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan pengen tahu bisa ikutin webinar selanjutnya barangkali dari NHW Scholar ini bakal ngasih tahu terkait dengan pembuatan esai yang benar itu gimana sih buat BU kayak gitu. Jadi stay tune terus. Oke, Kak, bisa di next. Oke, teman-teman. Tadi aku sempat nge-highlight ya bahwasanya aku gagal di UKBI sekali pada saat itu. Karena pada saat itu skorku itu masih di kategori Madya. Sedangkan karena aku S2, jadi skornya itu harusnya unggul gitu. Ya, pada saat itu eh, agak sedikit takut dan agak sedikit overthinking ya, karena aku pada saat itu hampir mepet di pembukaan eh, pendaftaran beasiswa unggulan gitu. Nah, hal yang aku lakukan adalah aku evaluasi nih bagian yang lemah gitu. Kemudian aku latihan soal lagi meskipun pada saat itu sebenarnya kendala aku tuh bukan terletak pada mengerjakannya, tapi aku tuh terletak pada jaringan dan juga device, teman-teman. Itu juga bisa teman-teman persiapkan juga. Device dan jaringan harus memadai karena nanti di sesi mendengarkan itu mungkin agak sedikit berat teman-teman karena nanti ada soundnya gitu karena kita kan online ya mengerjakannya gitu jadi itu jaringannya device-nya juga harus dipersiapkan dan ini juga ada sedikit pengalaman dari teman aku juga bahwasanya dia tuh sakit teman-teman dan pada saat itu dia mengerjakan tes UKBI. Nah, karena sakit, jadi dia itu apa ya, nggak sesuai lah sama eh, apa ya yang dia kerjakan itu karena mungkin sakit ya, jadi kayak nggak bisa mikir dan yang lainnya. Makanya aku juga saranin buat teman-teman semua lebih siap juga secara mental dan juga secara kesehatan. Oke, bisa di next, Kak. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan belum tahu UKBI, jadi UKBI itu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kalau misalkan di Inggrisnya itu kayak TOEFL gitu, teman-teman, tapi ini berbahasa Indonesia. Nah, info lengkap terkait dengan adanya UKBI bisa teman-teman akses di ukbi.kemendikbudrismen.co.id. Nanti di situ teman-teman kalau misalkan baru pertama kali bisa diarahkan untuk mendaftar dan di situ juga teman-teman bisa buat simulasi atau misalkan belajar terkait dengan soal-soal apa aja itu di situ ada teman-teman. Dan untuk biaya pendaftaran mahasiswa sendiri itu sebesar 100.000 satu kali tes. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman gagal, ya berarti 200.000 sama kayak aku. Tapi untungnya 200.000 aja teman-teman. Alhamdulillah habis itu lolos. Oke, bisa lanjut, Kak. Nah, tadi juga sempat di-highlight juga sama Kak Hulwa, bahwasanya untuk khusus S2 dan S3 itu ada rencana studi dan juga proposal disertasi. Nah, untuk S2 itu setidaknya memuat alasan memilih prodinya apa, terus topik tesisnya itu apa, rencana semester awal sampai akhir apa. Sebenarnya nggak ada ketentuan khusus teman-teman dari pengalaman aku sendiri, cuman memang aku buat lebih apa ya, lebih detail di situ juga aku ada estimasi biayanya juga aku masukin juga pada saat itu. Dan untuk yang S3 wajib proposal disertasi minimal memuat judul, latar belakang, metode dan juga manfaat. Nah, ini semua aku berpedoman pada eh, buku pedoman BU di tahun 2025 gitu ya. Bisa di next, Kak. Oke.
Nah, kalau nih misalkan teman-teman udah lolos administrasi, itu jangan santai ya teman-teman, karena ada seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Nah, apa aja sih yang bisa disiapkan ketika seleksi wawancara itu? Nah, jadi eh, teman-teman bisa apa ya, mulai menguasai isi esai dan setelah itu teman-teman juga harus yakin atas jawaban yang teman-teman kasih kepada pewawancara gitu. Kemudian yang kedua adalah menguasai rencana proposal, rencana studi dan juga proposal bagi S2 dan juga S3 gitu. Nah, kemarin karena aku termasuknya maba, teman-teman. Jadi ini untuk yang S2 ya. Jadi untuk proposal rencana studi aku tuh kemarin aku tuh ditanyain tentang syarat maaf, terkait dengan tesisnya itu aku apa judulnya gitu. Terus kontribusinya itu apa gitu dari judul tesis itu kira-kira itu apa gitu. Terus yaitu tadi lanjut ke nomor tiga, menyiapkan alasan kontribusi bagi Indonesia. Jadi selama kita kuliah, selama dan setelahnya itu kayak kontribusinya itu apa sih kayak gitu. Itu juga kemarin aku sempat ditanyain gitu. Tapi aku kurang tahu ya terkait dengan kalau yang S1 atau yang S3 itu apa. Cuman kayaknya kalau yang S1 S3 itu lebih ke prestasi dan juga kegiatan akademik selama perkuliahan sih. Gitu. Dari beberapa referensi yang aku pernah dengar dan aku pernah baca juga gitu. Dan yang keempat adalah latihan mock up interview. Itu penting banget. Ya entah itu sama sesama teman ataupun sesama awardee yang dulu-dulu atau teman-teman juga bisa ikut mentor. Itu penting dan itu membantu banget sih teman-teman. Oke, kalau bisa di next. Oke, jadi selama menjalani proses persiapan beasiswa unggulan ini, ada satu hal yang menurut aku cukup penting, yaitu punya support system yang baik. Nah, proses persiapan beasiswa itu kadang memang cukup panjang ya teman-teman. Kita harus menyiapkan banyak dokumen, kemudian menulis esai, terus ngikutin tes UKBI juga, dan juga persiapan diri untuk wawancara. Nah, dalam proses tersebut, tidak jarang kita juga kadang rasa bingung, ragu, bahkan kayak kehilangan buat apa ya, kehilangan motivasi gitu. Nah, di situ aku kayak sadar kalau lingkungan itu juga kadang mendukung banget buat ngebantu dalam proses persiapan salah satunya beasiswa. Nah, support system ini tuh sebenarnya nggak datang dari berbagai nggak datang cuman dari kayak contohnya keluarga atau yang lainnya. Misal teman itu juga termasuknya support system juga teman-teman. Atau misalkan tadi udah aku itu senior atau awardee atau misalkan di media sosialnya itu kadang juga open Q&A jadi teman-teman nanti bisa tanya terkait dengan apa sih yang masih dibingungin dan yang lainnya. Atau misalkan kalian join grup bisa tanya-tanya gitu. Jadi biasanya bisa saling berbagi informasi dan juga pengalaman. Bisa di next, Kak. Oke. Nah, dalam proses yang aku jalani pada saat itu, aku juga dapat salah satu support nih, support system, dukungan mentor, dan juga komunitas belajar itu juga dari salah satunya NHW Scholar gitu. Di situ pada saat itu ya, aku dibantu banget terkait dengan kayak bikin esai yang benar itu gimana, wawancara yang benar itu gimana. Ya pasti banyak lah ya, kayak pasti ada kekurangannya itu ada, cuman kayak dari situ aku mendapatkan insight, kemudian aku bisa berdiskusi, terus aku juga bisa memperbaiki beberapa hal dalam proses persiapannya itu dari kekurangan-kekurangan aku itu bisa dilengkapi. Karena bagi aku keberadaan dari support system itu cukup ngebantu banget karena kita bisa merasa buat ngejalani proses ini tuh nggak sendirian gitu. Karena kita bisa bertukar pengalaman, kemudian saling memberikan semangat, terus juga belajar dari pengalaman orang lain yang mungkin itu udah lebih dulu melalui proses kita yang saat ini sedang kita lalui gitu. Oke Kak, bisa di next. Nah, ini kemarin salah satu dokumentasi-dokumentasi yang aku ikutin di NHW Scholar ini, mulai dari mock-up interview, kemudian ada juga revisi-revisi dari esai, kemudian ada beberapa kelas yang diselenggarakan sama NHW Scholar, bahkan mini kelasnya itu juga ada gitu.
Bisa di next, Kak. Oke. Dan pada saat itu, aku sih mikir ya teman-teman, setelah semua usaha yang udah aku lakuin, aku juga tetap menyediakan ruang untuk ikhlas pada saat itu dalam menjalani proses. Dan aku selalu nyerahin itu semuanya sama Tuhan. Karena aku percaya kalau sesuatu yang ditakdirkan untuk aku itu sampai kapanpun tuh nggak akan menjadi milik orang lain. Dan pada saat itu tuh ya aku optimis aja. Kalah, misalkan belum berhasil ya nggak apa-apa, berarti itu dijadiin pembelajaran. Kayak gitu. Bisa di next, Kak. Nah, jadi beasiswa unggulan itu bukan untuk siapa sih yang paling sempurna, tapi untuk siapa sih yang paling siap, siapa sih yang paling disiplin, siapa sih yang paling konsisten. Kalau misalkan gagal UKBI, ulangi aja, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan esai dirasa kurang kuat atau kurang baik, perbaiki aja, nggak apa-apa teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum lolos di tahun ini atau misalkan tahun kemarin, evaluasi dan coba lagi jika ada kesempatan. Lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, Kak, bisa di next. Oke, mungkin itu aja ya sedikit, nggak sedikit sih, sebenarnya panjang banget terkait dengan penjelasan dari aku. Mungkin nanti sesi selanjutnya, kalau misalkan ada yang tanya bisa di sesi Q&A kayak gitu. Aku kembaliin lagi ke Kak Hulwa. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama kita. Aku stop share screen dulu. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya materi yang disampaikan oleh dari kita Nurani Gita yang merupakan Mentian House Scholars juga. Senang sekali sebenarnya saya bangga banget ini di sini ya, bangga banget karena yang kemarin jadi teman diskusi, teman belajar, teman berjuang yang aku bimbing dan akhirnya sekarang ada di titik yang sama ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi makasih banyak buat Gita yang udah sharing-sharing tentang pengalamannya mulai dari gimana perjalanan pendaftaran beasiswa unggulan sampai akhirnya lolos. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, bahwa di akhir materi akan ada Q&A. Jadi untuk teman-teman yang tadi bertanya dan dikip, boleh disampaikan sekarang. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ini ada yang raise hand dulu. Oke, silahkan untuk saudari Saputri Ainaul Mardiah, boleh deh. Oke Kak, perkenalkan. Maaf ya Kak, saya nggak on cam soalnya ini baru selesai bukber itu Kak. Oh oke, nggak apa-apa deh. Kak, oke perkenalkan, nama saya Saputra Ina Olmardiah. Sekarang saya kuliah di S2 UNS, Universitas 11 Maret, Surakarta. Nah, sekarang juga saya merupakan guru dari SMP Batik di Surakarta juga, Kak. Terus itu Kak, saya izin bertanya nggih, terkait prestasi untuk dimasukkan ke beasiswa unggulan Kak. Itu prestasinya apa aja ya Kak? Soalnya kan saya itu tuh Kak, udah lama gitu kan, udah setahun ini nggak ikut prestasi-prestasi gitu kan. Soalnya kan fokusnya kemarin setahun itu buat jadi guru. Tapi alhamdulillahnya saya masih aktif menulis Kak di Jurnal Sinta 2, Jurnal Sinta 3, terus ikut penerbitan book chapter juga, terus kayak ikut organisasi-organisasi di sekolah gitu Kak. Nah, yang saya tanyakan Kak, kalau untuk saya seorang guru, nah ini kan saya baru ongoing juga toh Kak, tapi udah kuliah. Nah itu apakah bisa ya Kak? Terus prestasi apa saja yang bisa saya lampirkan nanti di beasiswa unggulan ya Kak? Mohon arahan dan jawabannya. Oke, makasih ya Saudari Saputri. Apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Kita keep dulu berapa pertanyaan. Mungkin kalau belum ada, mungkin bisa langsung dijawab ya.
Oh, ada. Oke. Gimana? Nurani mau langsung jawab atau kita keep dulu? Kita tampung dulu. Tampung dulu aja, Kak. Oke, baik. Oke, silahkan untuk Dina Aprilia. Halo Kak, selamat malam. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia. Saat ini saya ongoing mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Kebetulan tahun lalu juga tahu NHW Scholar di TikTok, tapi itu udah mepet-mepet banget mau penutupan ya. Kayaknya Kak Hulwa juga udah penuh deh. Jadi gak kebagian slotnya nih. Eh, ke- Buat yang mau saya tanyakan itu untuk yang mahasiswa ongoing itu skemanya bagaimana ya Kak? Kan kalau misalkan untuk yang LOA kemarin di mahasiswa baru itu kita ada apa ya untuk biayanya itu kan nanti di reimburse gitu ya Kak ya. Nah, mungkin yang pertama itu, apakah yang ongoing itu hanya di waktunya yang berjalan, di semester yang berjalannya, atau bagaimana? Kemudian, untuk persiapan dari mahasiswa ongoing, misalkan dari rencana studinya, kan kalau berarti mahasiswa ongoing kan sekarang udah semester 2 ya, berarti tinggal tinggal tesis lah bisa dibilang untuk semester depan itu bagaimana baiknya dan apa saja sih yang sebaiknya dicantumkan di rencana studi untuk mahasiswa ongoing di uh, seleksi administrasi BU ini gitu Kak. Terima kasih Kak Pulwa, Kak Gita. Oke, sama-sama, Dina. Oke, mungkin takut lupa ya. Jadi ini satu lagi yang kita tampung lagi, jadi tiga. Habis itu kita jawab sama-sama, terus nanti next pertanyaan berikutnya lagi ya, karena takutnya lupa. Oke, untuk Yashalah, silakan. Sebelumnya izin kayak ini sorry banget agak rame ya karena lagi ada acara cuman mau join gitu kan. Ini kan saya ini kan apa ya niatnya tuh mau ngambil di UI BU ini. Cuman saya tuh masih takut kayak kalau misalkan saya daftar kemudian lolos saya. Tapi nanti pas katakan bisa bayar setengah apa namanya untuk uang pangkal segala macam gitu kan. Nah, ketika saya udah bayar pas daftar BU terus nggak lolos gitu itu apakah bisa menggunakan LOA aja atau emang harus ongoing nggak gitu. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, kalau begitu tiga pertanyaan tadi mungkin bisa kita jawab dulu. Dari saudari kita mungkin bisa pilih pertanyaan yang mana tadi? Bisa dijawab, silahkan. Oke, aku izin menjawab pertanyaannya Kak Dina. Siapa ya tadi? Dina Aprilia mungkin ya. Eh Tadi kalau nggak salah pertanyaannya itu nanti kalau misalkan ada beberapa yang belum aku jawab bisa bilang aja nggak apa-apa ya Kak atau nanti nanti Kak Hulwa bisa nambahin kayak Yang gitu. aku tambahin. Oke. Jadi tadi kalau untuk ongoing itu semester berapa gitu ya? Terus apa aja yang dipersiapkan? Terus rencana studi apa aja yang dimasukkan? Kurang lebih seperti itu ya Kak Hulwa. Iya, betul. Jadi untuk Oke. dia bertanya untuk ongoing-nya gitu. Oke. Ini izin, aku izin jawab. Jadi kebetulan Kak Dina aku juga ada salah satu teman dari UNES juga, sama-sama dari UNES dan dia juga ongoing dan ongoingnya itu juga udah semester, kalau nggak salah itu semester 3 dan dia itu emang eh, apa ya sisa tesis aja. Nah sebelumnya aku mau tanya nih sama Kak Dina itu sekarang semester berapa ya Kak? Kalau boleh tahu dan kemarin kira-kira masuk itu di tahun berapa? Sekarang semester 2 Kak Hulwa, jadi semester genap. Oh, oke oke. Berarti sama ya. Cuman aku dulu semester gasal, jadi memang masuknya jadinya kayak pas apa ada BU, jadi aku udah dapat LOE kayak gitu. Nah, kalau buat Kak Dina sendiri, kan berarti udah masuknya ke ongoing ya Kak. Nah, jadi Kakak tinggal yang sebenarnya hampir sama sih, yang dipersiapkan itu sama. Cuman mungkin lebih ke kalau maba itu kan pakainya LOE.
kayak aku kan juga semester 2 ini Kak, cuman karena aku kemarin pada saat pendaftaran itu gasal, jadi aku udah dapat LOE, jadi aku termasuknya ke maba pada saat pendaftaran BU itu. Nah, karena misalkan nih Kak Dina di tahun ini mau daftar BU gitu. Jadi yang Kak Dina bisa dimasukkan itu lebih ke apa surat aktif, keterangan aktif aja. Dan itu kakak nanti bisa request lewat Sikadu. My UNES itu ada. Kemarin juga aku jaga-jaga, aku apalah namanya LOE ada, terus surat keterangan aktif juga ada. Tapi ternyata setelah aku baca lagi, karena aku termasuknya kan maba, jadi aku pakainya LOE. Nah kalau misalkan di tahun ini Kak Dina mau daftar, berarti Kak Dina pakai surat keterangan aktif kuliah aja nggak apa-apa, dan itu bisa di-download di My UNES kayak gitu. Dan untuk persyaratan-persyaratan lain itu hampir sama Kak. Kayak misalkan contohnya NPWP, KTP, terus contoh lain kayak misalkan UKBI pun juga dimasukkan. Gak ada yang beda. Mungkin yang membedakan hanya itu aja sih. Atau nanti barangkali ada beberapa yang kelewat nanti bisa ditambahin sama Kak Hulwa gitu ya. Kemudian rencana studi apa aja sih yang harus dimasukkan gitu. Sebenarnya Kak Dina, untuk rencana studi S2 itu tuh nggak di apa ya dipatok untuk apa-apa, yang penting tuh kayak terkait dengan apa ya isi dari tesis. Nah, kalau menurut aku nih S2 ini karena aku kan di manajemen ya Kak, dan itu udah di apa ya udah di opia-opia gitu bahasanya sama korprodi aku buat kayak bikin conference, terus juga bikin juga jaga-jaga buat tesis juga. Nah, saran aku juga Kak Dina ketika membuat rencana studi itu juga dimasukkan terkait judul tesisnya apa gitu. Terus juga nanti kira-kira mau apa ya, mau bahasnya tentang apa kayak gitu. Ya meskipun masih abu-abu bahasa kasarnya, tapi nggak masalah. Yang penting di situ jelas tujuannya apa, pakai eh, mau pakai penelitiannya pakai apa dan lain sebagainya. Karena kemarin juga pada saat wawancara, aku pun judul tesis sudah ditanyakan Kak. Meskipun pada saat itu aku maba gitu. Jadi yang paling penting adalah rencana studi itu adalah tesis kita, terus eh, apalah namanya, kita itu dari jurusan apa, terus apalagi ya kemarin itu aku sempat lupa sih. Tapi intinya yang di highlight itu adalah terkait dengan pertesisan itu dimasukkan, terus juga terkait dengan estimasi biaya juga kemarin, meskipun pada saat itu nggak diharuskan, tapi ternyata aku ditanyain juga. Mungkin karena pada saat itu aku membubuhi ya, jadi ditanyain juga. Terus kontribusi tetap ternyata di bagian rencana studi juga ditanyakan kayak gitu. Dan oh ya, mau nambahin sedikit aja terkait dengan kontribusi-kontribusi itu juga kemarin aku terbantu banget sama arahan dari Kak Hulwa. Kalau kontribusi itu kalau bisa dibagi menjadi 3, ada kontribusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena pada saat itu aku ditanyain, ketika kamu kuliah ini yang harus kamu lakukan apa kontribusinya. Nah pada saat itu aku udah nggak bingung lagi, karena apa? Karena aku udah membagikan itu jadi 3 bagian, ada jangka pendek, menengah, sama jangka panjang. Nah jangka pada saat itu pewawancara aku itu kan nanyain terkait dengan selama aku belajar kuliah ini kontribusinya apa. Nah, itu aku tuangkan di jangka pendek gitu dengan aku ikut apalah namanya conference, terus nanti aku terbitin jurnal dan yang lainnya sampai nanti skrip maaf sampai nanti tesis pun itu termasuk dalam kontribusi di jangka pendek. Kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali nanti dari Kak Dina kalau misalkan ada misalkan mau sharing-sharing atau apa, bisa banget kan nanti kita sharing-sharing karena satu universitas juga, satu almet, itu nggak apa-apa banget. Mungkin itu jawaban dari aku sih Kak Hulwa, bisa ditambahin Kak Hulwa kalau misalkan ada yang kurang atau apa. Oke, makasih banyak buat Nurani dan juga pertanyaannya buat Dina ya. Jadi tadi sudah sangat menjawab ya, apalagi satu kampus, jadi bisa sharing-sharing lah setelah webinar ini. Tapi sedikit menambahkan karena sebenarnya pertanyaan dari Dina ini, apa namanya, status Dina ini sama dengan status waktu saya mau daftar waktu itu. Jadi saya juga daftar ongoing dengan posisi di semester 2. Jadi waktu itu ya seperti itu sih yang dijawab sama Gita tadi.
Untuk LOA itu diganti dengan surat keterangan aktif kayak gitu. Semua persyaratan lainnya kurang lebih sama. Dan rencana studi ya seperti itu tadi, kalau bisa udah ada topik dan juga udah terstruktur gitu biaya yang nanti kita dapatkan kita mau alihkan kemana aja gitu. Nah nanti mungkin di next webinar kita akan bahas lebih ini lagi ya tentang bagaimana rencana studi, esai dan juga wawancara. Oke, Dina ya semoga menjawab dan selebihnya kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa sharing session sama Nurani ya. Oke, baik. Pertanyaan yang tadi pertama ya kalau tidak salah ingat dari saudari siapa tadi ya? Saya lupa. Aku, Kak. Ya, saudari Saputri. Oke, saya ulang pertanyaannya, semoga tidak salah. Kalau salah, mohon dikoreksi. Jadi tadi pertanyaannya itu, kita Saputri ini statusnya sekarang sebagai guru, ya, sebagai guru dan lagi studi ongoing S2, betulkah? Iya, S1. Kak, di UNS. Oh, oke. Tapi lagi jadi guru sambil kuliah gitu. Iya, Oh, oke. Gurunya di mana? di SMP Batik, Kak. Oh, di SMP Batik. Oke. Nah, pertanyaannya dalam 1 tahun udah nggak pernah ikut ini ya, kegiatan gitu ya, kontribusi dan sebagainya, tapi aktif nulis gitu. Ya, aktif nulis. Tapi kalau kegiatan udah nggak bisa, Kak. Soalnya udah jam ngajarnya udah lumayan. Oke. Tapi nggak ganggu kuliah. Sebelum kuliah kita itu udah konfirmasi sama pihak sekolah sih, Kak. Dan pihak sekolah mengizinkan. Oh, oke. Nah, apa namanya? Jadi kita kita apa namanya? Kesampingkan dulu status gurunya ya. Jadi kalau untuk pertanyaan tentang prestasi itu sebenarnya tidak masalah. Kalau misalnya dalam 1 tahun terakhir atau bahkan 2 tahun terakhir tidak ikut kegiatan prestasi apapun itu sebenarnya tidak masalah selama 1 atau 2 tahun ke belakang pernah ikut gitu, pernah ada kontribusi gitu, minimal di tingkat apa gitu. Nah, tetap bisa. Karena contoh, saya juga dulu pribadi, saya gap year tuh ada berapa tahun ya? 2 tahun kayaknya saya gap year. Dan 2 tahun itu paling juga nulis doang kayak gitu. Nah, saya masukkan tuh kayak tulisan saya kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi kegiatan-kegiatan aktif tuh pada saat 2 tahun belakang aktif-aktifnya dan itu yang saya upload gitu. Dan alhamdulillah lulus-lulus aja. Jadi kalau prestasi itu sebenarnya nggak masalah. Intinya gimana kita menjelaskan di dalam esai, pilihlah salah satu atau dua prestasi yang menonjol atau yang betul-betul sangat erat kaitannya dengan bidang studi kita mention di dalam esai, kita tonjolkan bagaimana kontribusi kita pada saat itu yang penting sebenarnya. Mau itu kapan kita laksanakan, sebenarnya itu menjadi nanti bisa diselesaikan lah pada satu wawancara kalau memang ditanya 1 tahun terakhir ini emang ngapain kayak gitu-gitu. Nah, kita harus jawab dengan meyakinkan aja gitu. Jadi nggak ada masalah ya tentang prestasi. Tapi yang saya mau tanyakan nih status guru. Nah, setahu saya di panduan itu deh guru dosen itu tidak memenuhi syarat kalau misalnya daftar beasiswa unggulan. Tapi sejauh ini sebenarnya saya masih mencari tahu ya kebenarannya apakah kalau misalnya guru yang apa ya istilahnya tidak di bawah naungan apa gitu kementerian yang gimana apakah bisa daftar atau tidak ataukah bisa karena kan kamu sekarang statusnya ongoing juga lagi kuliah ya jadi seharusnya bisa gitu ya. Nah coba mungkin ada tambahan dari Nurani Gita bisa. Oke, Kak, aku izin nambahin ya. Eh, Kayaknya sih boleh-boleh aja ya, Kak. Karena kebetulan kemarin aku juga sempat pada saat penandatanganan kontrak, aku nemuin teman baru, tapi itu sebenarnya itu dosen, Kak. Itu dosen gitu, tapi dia itu kuliah di UNES S3 gitu. Jadi, terus ada juga yang di Undip, itu juga dosen juga, tapi mungkin karena memang dia itu juga selain jadi dosen dia mahasiswa, jadi bisa gitu. Nah, mungkin itu kan hampir mirip ya sama Mbak Saputri. Bedanya kan Mbak Saputri kan guru gitu ya, Kak. Nah, eh, tapi alangkah lebih baiknya itu kan tahun sekarang. Tapi bisa jadi perubahan
kan perubahan-perubahan itu pasti ada sih di setiap tahunnya. Jadi nanti menyesuaikan aja di apalah namanya di pedoman BU tahun mendatang gitu. Apakah boleh atau enggak kayak gitu. Sejauh itu sih yang aku temuin ya, Mbak Saputri, itu memang kemarin itu banyak juga dari yang aku temui itu dia dosen, tapi di sisi lain dia jadi mahasiswa juga S3, dia keterima. Dan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol juga katanya bisa gitu. Nah, barangkali Mbak Saputri pun juga bisa gitu, meskipun di situ jadi guru. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Nah, terus terkait dengan prestasi juga izin menjawab juga sebenarnya sama yang dijawab sama Kak Hulwa. Kemarin juga semua prestasi yang itu selain sama jurusan aku atau enggak pun aku masukin sih. Cuman emang ketika di dalam esai, ketika dalam penulisan esai, alangkah lebih baiknya itu untuk prestasi itu disesuaikan aja sama program studinya Kak Saputri dulu apa, terus kaitkan juga dengan pengalamannya. Terus dari itu prestasi yang diraih itu yang selain. Karena contohnya gini, kalau misalkan eh, Kak Saputri itu kan tadi dari jurusan pendidikan ya Kak, misalkan. Terus, Ya eh Kak, sama kayak Kak kita. oh ya oke. Nah terus tiba-tiba kok di esainya ngejelasin prestasinya itu tentang misalkan menang taekwondo dan yang lainnya itu kan nggak sesuai ya. Jadi itu nanti kakak disesuaikan aja meskipun misalkan ternyata juara taekwondo itu juara satu gitu. Tapi di sisi lain misalkan Kak Saputri ini pernah ikut misalkan contohnya bukan webinar, workshop tentang apa yang itu selinear sama jurusan kakak itu jauh lebih bagus itu dimasukkan ke dalam esainya itu yang selinear selain jadi enak alurnya untuk dipahami dan dibaca dan dari situ juga enak juga nanti kontribusi-kontribusi yang bakal dijelaskan gitu daripada tadi yang misalkan contohnya kakak menang misalkan lomba apa yang itu tidak selain itu jauh lebih susah itu sih kalau dari pengalaman aku kemarin menulis esai dan dari beberapa revisi-revisi yang aku dapat itu kurang lebih seperti itu. Ya intinya itu sih Kak. Jadi ketika dalam nanti misalkan Kak Saputri ada keinginan untuk mendaftar, nah itu dalam penulisan esai itu setidaknya itu selain gitu antara permasalahan yang relevan itu juga nantinya bakal dikaitkan sama temanya, prodinya, terus juga pengalaman kakaknya sama prestasi yang diraih. Mungkin itu sih Kak tambahan dari aku. Iya, oke. Makasih ya, Gita ya. Wah, luar biasa. Terjawab ya, Saputri? Oke, Kak, berarti harus sesuai dengan pengalaman kita, terus apa namanya nih background kita dari guru pendidikan atau apa gitu ya, Kak? Ya, jauh lebih bagus seperti itu ya, selinier. Oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Jadi next ke pertanyaan berikutnya tadi dari saudara ya salah ya, ya salah. Oke. Nah, izin aku jawab dulu ya, Gita ya. Karena kalau tidak salah pertanyaannya tadi itu saudara ini dia mahasiswa UI ya. Ini kamu udah keterima belum? Ya salah, apakah masih ada di Zoom? Iya Kak, masih Kak. Udah keterima di UI. Oh, ini belum sih Kak. Oh, baru mau daftar ya. Iya. Oke. Nah, jadi ini sedikit curhat tentang pengalaman aku juga ya, sama hampir sama dengan cerita kamu ini yang agak ada kekhawatiran tentang itu. Jadi kemarin itu aku tuh sempat daftar beasiswa apa namanya LPDP tapi gagal 2 kali dan ketika gagal yang pertamanya tuh akhirnya aku daftar UI gitu karena aku bilang tunggu BU aja karena BU doang nih yang bisa menerima mahasiswa aktif gitu kan. Nah, pada saat daftar UI lulus tuh tapi masih pengen coba dulu nih LPDP lagi jadi aku defer karena memang kalau beasiswa unggulan sama LPDP itu benar-benar kita harus memilih salah satunya karena um,
LPDP bisa menerima kalau belum aktif, dan BU harus menerima yang memang betul-betul sudah aktif. Jadi waktu itu saya defer gitu ya, defer 1 semester untuk daftar LPDP, tapi kadarullah belum dapat rezekinya di situ, dan ternyata rezekinya di BU. Makanya saya daftar di semester 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah nggak bisa gitu. Karena tadi kan pertanyaannya, apakah kalau misalnya daftar UI ini lolos, terus saya mau daftar BU tapi nanti nggak lolos, padahal saya sudah bayar UKT gitu kan, rugi gitu kan. Tadi pertanyaan gitu. Nah, sebenarnya memang itulah pilihannya. Hidup itu pilihan, jadi benar-benar harus dipikirkan baik-baik. Kalau memang benar-benar serius untuk daftar beasiswa unggulan, yakinkan diri kamu untuk Bismillah gitu ya. Saya bayar UKT dan berstatus mahasiswa aktif, lalu kemudian saya daftar beasiswa unggulan. Nah, kalau misalnya memang belum rezekinya, nantilah di semester berikutnya baru dicoba lagi gitu. Gitu sih ya Shala, yang mungkin bisa saya sampaikan, karena memang harus dipilih gitu ya, gitu. Oke, Kak, makasih. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Amiro. Oke, Bismillah. Terima kasih Kak Hulwa dan Kak Gita. Izin saya off cam ya Kak, jadi yang ini ada avatar saya. Oke, perkenalkan nama saya Amiratul Al-Awaliyah, dipanggil Amira. Kalau mungkin Kak Hulwa ingat kemarin aku juga ikut mentoring, tapi qadarullah belum lolos di beasiswa unggulannya. Sekarang saya ongoing di semester 2 dan rencananya ingin mendaftar lagi. Pertanyaan saya ini Kak, mungkin karena kemarin saya qadarullah belum lolos, jadi saya mencoba mengulik-ngulik kira-kira apa yang harus saya perbaiki. Terus saya terfikirkan satu pertanyaan ini Kak. Saya kan sekarang sudah berkuliah di salah satu PTS dan juga PTS ini tuh ada pembayaran yang seperti uang kuliah awal gitu. Jadi enggak yang dia tuh per semester. Jadi per semesternya itu sekitar per 3 bulan dan ada uang tambahan di luar UKT. Istilahnya kayak uang pangkal. Jadi dibayar di 4 semester pertama. Nah, kalau misalnya dalam tahap administrasinya nanti, apakah harus dijelaskan sedetail itu uang yang kita keluarkan? Sedangkan itu kan pembayaran yang uang kuliah awal itu hanya di 4 semester pertama. Selanjutnya dari 5 sampai 8 itu semacam UKT gitu, Kak. Jadi tanpa ada UKA-nya. Nah, apakah harus dijelaskan nanti di bagian administrasi? Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua, tadi saya mention ya Kak, terkait kita kalau misalnya punya sertifikat mengenai pernah mengisi webinar atau mungkin semacam itu bisa kita terapkan nanti di lampiran sertifikat. Semisal Kak kita pernah mengisi, namun itu tuh bukan seperti lembaga yang formal gitu Kak, tapi non formal. Mungkin, komunitas-komunitas tertentu. Apakah itu masih bisa masuk kategori atau tidak? Demikian, terima kasih Kak Hulwa dan Kak Gita. Iya, sama-sama ya. Nah, aku izin jawab dulu ya. Nah, jadi tadi ditanyakan bahwa di semester awal itu ada biaya di luar daripada UKT. Apakah itu harus dijelaskan dalam administrasi atau tidak? Nah, kamu S2 atau S1? Maaf, aku lupa, Amirul. Aku S1 Kak. Oke, S1. Nah, di Betul Kak. S1 itu sebenarnya tidak mewajibkan ada rencana studi ya. Jadi rencana studi itu hanya untuk S2 dan S3. Dan untuk pembiayaan ya, pembiayaan itu kita bisa jelaskan di dalam rencana studi ya. Kita bisa jelaskan di situ. Jadi kalau kamu S1 sebenarnya untuk menjelaskan itu kesempatannya tidak ada sih, tidak ada apa ya, maksudnya untuk bisa dijelaskan tentang pembiayaan-pembiayaan itu tadi. Karena kalau di dalam esai kamu jelaskan itu tidak pada tempatnya gitu. Esai itu hanya untuk kamu jelaskan tentang diri kamu, kontribusi apa yang pernah kamu lakukan, kontribusi apa yang ingin kamu lakukan ke depannya. Hanya itu, profil tentang diri kita sendiri. Jadi kalau untuk pembiayaan, kamu bayar
biaya di luar UKT sekian-sekian di kampus pada saat ini, itu sebenarnya kesempatannya dicantumkan di rencana studi. Tapi kamu S1 jadi belum ada rencana studi gitu. Jadi menurut aku sih tidak perlu. Kemudian yang di reimburse itu juga cuman biaya UKT saja, di luar daripada biaya UKT itu tidak, karena kalau pengalaman aku kan waktu itu daftar semester 2 ya, jadi di reimburse-nya tuh waktu yang semester 1 itu cuman biaya UKT doang, padahal aku waktu itu bayar uang pangkal juga, jadi kayak ada uang pangkal kalau di UI itu aku bayar 23 atau 24 juta, habis itu cuman digantinya 12. Nah, jadi emang cuman biaya UKT aja, uang pangkal tidak diganti. Kemudian untuk apa tadi ya? Pertanyaan kedua tadi saya lupa. Tentang Sertifikat, Kak. tentang sertifikat ya. Iya, Oke. Kak, betul. Betul, Kak. Sertifikat kayak gimana tadi? Lupa. Jadi kan tadi kan di-mention ya, Kak, kalau misalnya kita punya sertifikat pernah mengisi semacam seminar yang non formal gitu loh, Kak. Tapi maksudnya ini kan bukan komunitas yang besar ataupun yang punya formal gitu. Apakah bisa kita cantumkan atau karena itu bukan hal yang mengisi apa ya, Kak, yang Masya Allah gitu. Jadi iya betul. Jadi itu masih bisakah kita cantumkan atau bagaimana? Seperti itu, Kak. Masih bisa banget. Jawabannya adalah masih bisa. Karena di kolom sertifikat kompetensi itu kita bebas banget untuk mencantumkan berbagai sertifikat yang kita dapatkan, baik kejuaraan, pencapaian, pelatihan, webinar, segala macam itu bisa banget. Berapapun jumlahnya karena itu tidak terbatas, ya. Tapi kalau saran aku sih urutin dari yang paling bergengsi paling atas, baru yang paling biasa aja di bawah. Jadi kalau dia pas di-upload yang paling terakhir itu di atas, berarti kamu upload paling terakhirnya itu yang bergengsi gitu. Biar yang di notice pertama kali sama asesornya tuh itu gitu, dilihat oh ini bergengsi nih, kayak gitu sih. Jadi tidak ada batasan, tidak ada apa ya, maksudnya larangan kalau misalnya itu cuma sertifikat biasa aja. Tapi kalau menurut aku urutin yang paling bergengsi paling atas, baru yang paling biasa aja gitu. Ada tambahan Gita? Silahkan. Gak ada sih Kak, cukup menjawab sekali dari pertanyaan Kak Amiratul udah dijawab sama Kak Hulwa semua. Paling ini sih Kak, aku mau jawab pertanyaan di kolom chat, Oke, boleh. boleh ya Kak? Oke, Jadi baik. Terima kasih, Kak Hulwa dan Kak Gita. sama. Maaf Gita. Ini Amira tuh tadi kamu bilang kamu gagalnya di mana? Administrasi atau wawancara? Di administrasi, Kak. Oh, oke. Nanti chat aku ya, biar aku pengen tanya-tanya. Oke, Kak, siap. Oke. Lanjut, Gita, silakan. Oke, di sini aku mau menjawab pertanyaan dari kayaknya dari Kak user udah terjawab ya. Terus ini aku mau jawab pertanyaan dari Kak Aldi Novandi. Kak Gita mau tanya, dulu kakak masuknya pakai LOE mahasiswa baru atau ongoing Kak? Aku pakainya LOE ya, Kak Aldi, karena pada saat itu aku memang maba gitu. Jadi pakainya LOE gitu. Tapi kalau misalkan di semester 2 ke atas, itu pakainya eh, surat keterangan aktif kuliah gitu. Terus eh, ada pertanyaan lagi. Kalau misal kamu nanya untuk daftar S2 berarti untuk tes UKBI-nya unggul Kak, nggak maju lagi. Iya betul ya Kak Hulwa. Kalau misalkan untuk S2 itu memang minimal unggul dan kalau madya itu minimal untuk jenjang D4 atau S1 seperti itu. Oh, udah dijawab. Ada lagi tuh pertanyaannya yang dari Muhammad Sabar. Saya Yang ini nih, saya ingin lanjut S2. Apakah sertifikatnya bisa mulai dari SMA sampai S1 atau cukup S1-nya aja? Berapa maksimal sertifikat yang diupload? Oh, oke, oke, oke. Untuk berapa maksimalnya nggak ada sih ya, karena sepengalaman aku dulu, aku pun upload itu malah justru dari SMP itu ada. Itu aku dulu pernah nyantumin aku OSIS di SMP, itu aku masukin, terus kegiatan-kegiatan, tapi yang menurut aku
penting-penting aja sih, satu dua di setiap jenjang, kayak misalkan SMP itu dua, terus di SMA itu juga aku cantumin juga, kayak misalkan pernah juara apa, terus ikut organisasi apa, itu aku juga masukin 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 aja supaya nggak apa-apa gitu sih kalau terkait dengan sertifikat dan yang lainnya, kayak gitu sih. Muhammad Sabar. Bisa dipahami nggak ya Kak, untuk dapat LOA kan nggak harus bayar UKT dulu Kak. Kayaknya kalau LOA itu tergantung sih sebenarnya ya. Tapi kalau aku karena pada saat mendaftar kuliah itu jalurnya reguler, jadi aku harus daftar, harus bayar dulu biaya pendaftarannya sama biaya UKT pada saat itu. Tapi ketika diterima, aku dapat reimbursan. Nah, tadi aku juga ini sih beda sama Kak Hulwa. Kak Hulwa kan kemarin mungkin karena ini ya ongoing atau apa aku nggak tahu juga sih ya. Cuman kalau kemarin dari aku pengalaman aku tuh pada saat itu karena aku diterima, jadi aku itu dapat reimbursan dari BU itu sebesar 20.500.000. Itu dari semester pada saat aku semester 1 itu sebesar 12 juta, terus uang buku itu 1 juta dan juga reimbursan UKT sebesar 7.500.000 itu Kak. Jadi Wah, Jadi sesuaikan aja dengan kampus masing-masing. Kalau misalkan kampus masing-masing itu UKT-nya itu lebih besar, otomatis reimbursanya juga pasti lebih banyak kayak gitu sih. Cuman ya, itu mungkin aturan BU-nya tiap tahun kan beda-beda. Bisa jadi nanti di tahun setelahnya sama atau mungkin justru sama kayak Hulwa itu belum bisa diprediksi sih sebenarnya karena ya itu berubah-berubah kayak gitu sih Kak. betul banget sih. Karena apa namanya, dari 2024 sama 2025 tuh banyak banget perbedaan. Beda-beda. Dari Betul. biaya biaya per bulannya tuh beda juga. Bahkan dari 2023 dan 2024 itu tadinya yang cuma 1,4 per bulan, di tahun aku tuh 2 juta. Kalau di tahun kamu sekarang kita berapa? Apanya Kak? Biaya per bulannya yang dikasih per semester? 2 juta. 2 juta. Oh, bisa jadi di tahun 2026 ini mana tahu naik lagi. Kita nggak Iya, tahu. betul, betul, betul. Karena nggak bisa diprediksi ya. Kayak tema aja kemarin berbanding sangat jauh sekali gitu. Mm-mm, iya, betul. Oke, teman-teman, semoga menjawab ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, nanti bisa untuk tanya di grup ya, karena kita udah ada grup webinar, sharing session, kalian bisa tanya-tanya di situ. Oke, kalau begitu kita cukupkan sesi Q&A sekarang. Dan saat ini, teman-teman, oh ya, aku mau ingatkan, apakah kalian sudah mengikuti, apa namanya, giveaway? Nah, tunggu ya, teman-teman ya. Sebentar. Aku ngecek dulu untuk yang ikut. Oke, oke teman-teman. Jadi sebelum kita spin ya, yang akan mendapatkan e-book gratis dari NHW Scholars mulai dari esai, wawancara, UKBI dan sebagainya. Sebelum itu aku mau menyampaikan beberapa informasi lagi teman-teman. Masih ada beberapa bulan lagi untuk pembukaan pendaftaran beasiswa unggulan, tapi jauh lebih baik kalau persiapannya dari sekarang. Nah, kebetulan NHW Scholars masih buka pendaftaran mentoring dan untuk batch ini itu tuh khusus private class teman-teman ya. Jadi maksudnya apa? Kita akan mentoring one on one gitu. Seperti yang dijalani waktu itu Gita ya, waktu itu ada sesi mentoring one on one esai yang betul-betul direvisi, konsultasi dan sebagainya sampai ke wawancara juga simulasi one on one. Sama seperti mentoring yang dibuka sekarang dan terakhir itu pendaftarannya 14 Maret. Tapi teman-teman ini kuotanya terbatas banget. Sepertinya sisa 4 atau 5 seat lagi. Jadi teman-teman kalau mau bisa langsung daftar atau kalau masih bingung bisa chat aku juga. Ya, jadi ini tuh private class yang memang kuotanya masih sangat terbatas. Insya Allah nanti akan buka batch-batch selanjutnya, tapi nggak tahu kapan ya. Nah, oke teman-teman, itu sedikit informasi tentang mentoring.
Nah, terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman yang sudah hadir dan juga berpartisipasi aktif malam ini. Dan semoga ilmu yang kita bagikan, baik dari materi Nurani dan juga aku sendiri, bisa menjadi langkah awal teman-teman untuk menuju perjalanan teman-teman sebagai awardee Beasiswa Unggulan 2026. Oke deh, makasih banyak teman-teman. Semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. banyak, Terima Kak. kasih.